ada di sekitarmu. Halo semua, kembali lagi di area mistis, di mana di sini kita bakal mengulik dari salah satu narasumber yang pastinya memiliki sebuah kisah horornya, dan kita akan mengupas-nya lebih dalam. Dan pada episode kali ini kembali lagi bersama Tara, dan saya ditemani oleh co-host saya. Ya, saya Nuki. Dan bersama bintang tamu kita yang pastinya luar biasa. Bisa diperkenalkan Mas, silahkan. Kan nama saya Vicky Alamsyah dari Purwodadi Tambak. Oke, nah beliau atau dia nih? Ya, masnya. Ya, masnya. Jadi masnya ini adalah salah satu aktivis di organisasi kepramukaan, pokoknya ada di Banyumas gitu ya. Ya, Jadi Banyumas. dia tuh punya apa ya, kisah horor, kisah Pengalaman mistis selama kegiatan kalau malam terutama. Iya, yang pastinya di acara kepramukaan ya, soalnya sering banget kan kalau misal di kepramukaan tuh jadi acara-acara malam yang mungkin perkajum, persami gitu kan ya. Kemungkinan gitu. Ya, jadi mungkin kita bisa langsung basa-basi dulu ya, perkenalan lah ya sama Mas siapa nih jadi? Vicky Alamsyah. Mas Vicky Alamsyah, dipanggilnya Mas Vicky aja. ya. Mas Vicky aja. Ini aktivis aktivis kepramukaan itu dari tahun kapan tuh? Dari kapan Mas? Mulai tahun 2018 gitu. 2018. Sampai sekarang kah? Sampai ya terakhir kemarin tahun 2020. 2020. Jadi sekarang udah enggak? Udah ya cuma aktif di balik layar aja gitu. Oke. Berarti Terlalu- apa kayak kepengurusan gitu, Mas? Oh. Oh, udah jadi pengurusnya jadi Ya, sekarang. udah nggak terlalu aktif di lapangan pasti. Tadi Mas Vicky dari mana rumahnya? Di Tambak. Tambak. Banyumas. Tambak Banyumas. Oh iya, Perbatasan Banyumas. Kebumen. Gitu. Kebumen yang Kebumen. kota Kebumen. Iya, kota Kebumen Kebumen, sana. iya, bukan. Oke. Bukan Kebumennya Banyumas. Kabupaten, ya. Iya. Nah itu kira-kira, bentar deh, sehat kan Mas? Alhamdulillah Aduh jadi sehat, lupa kan Mas Nugi sehat? Enggak tahu dalamnya. Alhamdulillah ya, anggap aja sehat lah Iya, ya. mungkin. Nah kebetulan kan kita udah kumpul di sini ya Mas. Jadi kita di sini kan akan membahas tentang cerita-cerita horor, cerita-cerita mistis yang dengar-dengar kemarin kan. Oh ya, teman-teman ini kebetulan Mas Vicky ini adalah salah satu subscriber atau penonton setia Penonton kita setia, ya, dari area mistis. mistis ini. Yang kebetulan kemarin dia tuh karena memiliki salah satu kisah horor, jadi dia emang sengaja menghubungi kita. Jadi ya udah, karena Iya. kebetulan dia mempunyai kisah yang kita butuhkan, Iya. jadi kita panggillah ke sini. Nah, ada apa tuh Mas sebenarnya? Gimana? Dari kisah-kisah yang waktu malam-malam di kepramukaan, di acara-acara itu? Ya banyak sih, terutama dari mulai rasa-rasa kehadiran dari makhluk astral itu sama penampakannya. Jadi kan setiap kegiatan ya, namanya kegiatan malam kan pasti ada lah. Ada, jadi ada sedikit gangguan, terutama kalau kegiatan jerit malam di makam terutama itu. Jerit malam Iya. yang biasanya suruh jalan, matanya Suruh jalan ditutup, mencari itulah jejak. di makam. Biasanya kan nama panitianya disebar di makam-makam, terutama makam yang sedikit gelap itu lampunya dimatiin sengaja. Oke. Terus itu sebenarnya balik lagi nih Mas. Kalau Mas Vicky sendiri sebenarnya aktivis kepramukaan itu di sekolahnya atau kan biasanya ada nih yang pramuka tuh di dalam tingkat kota, kabupaten gitu kan. Kalau Mas saya Vicky sendiri? di sekolah aktif, juga di kecamatan aktif Oh, dua-duanya. kecamatan juga. Jadi udah ngikutin acara-acara yang udah tingkat kecamatan Udah juga. tingkat kecamatan ya. Oke, jadi biasanya kayak gitu yang dari sekolah biasanya acara sendiri, terus yang kecamatan juga biasanya ada acara sendiri. Ya, juga dipanggil dari sekolah lain untuk menjadi tamu juga ya. Oh, iya pantas aja udah naik level ya, nggak Berarti cuma di pengurus, sekolahan aja. bukan anggota. Terus tadi yang gimana Mas? Yang Kalau jerit jerit malam tuh biasanya tuh di perkajum, persami. biasanya ya ada pelantikan kepemimpinan yang baru. Biasanya kan ya kalau OSIS ya biasanya kan kadang yang apa ya, kalau di sekolahan kan penerimaan tamu hambalan gitu Iya. semacamnya. Nah kan kadang ada yang kegiatan malam, jadi untuk menguji mental dari anak-anak itu tersendiri kan dikasih tantangan si A untuk mencari benda ini di makam. Nah kita dikasih satu lilin untuk mencarinya, pencahayanya cuma lilin. Per anak satu sendiri-sendiri Satu juga. lilin ya. Paling lilin yang besar itu ya, Pak, dibelah menjadi 5 sentian. Oke. Dipotong-potong itu dibawa sendiri-sendiri, jadi urutan kedatangan kan urut dari sekolah, misalkan dari kecamatannya jalan udah muter-muter desa di kecamatan itu, nanti satu titik di makam, di gerbangnya itu kan udah ramai tuh, kumpul dulu, nanti kan masuk bergilir satu-satu.
Oh, Untuk- satu-satu jadi Mm, jalannya. mencari benda itu yang ada namanya sendiri-sendiri biasanya. Mm-mm. Nah, waktu itu saya kan ya jadi panitia sih, saya yang meletakkan juga di suatu desa di Sumbyo Mm-mm. itu awal Januari 2019. Itu jadi masih jadi peserta kah apa udah jadi panitianya? Saya Pengurus? jadi panitianya. Oh, udah panitia. Jadi saya yang meletakkan barangnya itu, juga saya sekaligus ya menjaganya di makam. Mm-mm. Jadi dari sekian banyak panitia yang di makam cuma dibatasi berapa, paling 2 atau 3 orang. Nah, yang anehnya itu apa ya? Jadi apa? Dari pos utama kita kan berjarak dari pos utama ke makam paling cuma 700 meter. Mm-mm. Kita calling-calling kan pakai HT. Mm-mm. Nah, di HT itu sendiri kan berjangkau 2 sampai 5 km. Iya. Nah, itu ketika saya di gerbang itu HT berfungsi. Nah, di dalamnya itu mulai berbet-berbet kayak udah jauh banget jangkauannya seperti itu. Jadi mulai masuk makam itu jadi sinyal juga mulai menghilang Ya, gitu. seperti ada gangguan ya, di rasa-rasa tubuh saya juga sedikit beda sih auranya di situ. Jadi seketika waktu masuk makamnya itu apa emang sebelum dari luar makamnya itu juga emang udah rasa-rasa dingin-dingin gimana malam? Iya, auranya jelas berbeda lah. Mm-mm. Jadi apa? Karena saya lupa itu belum konsultasi sama juru kuncinya dulu. Biasanya seperti itu. Oh, biasanya jadi Nah, harus ada Ya, sowan step-step. dulu Oh gitu. sebelum kegiatan, bilang ke juru kunci kita ada acara di sini. Gitu. Di situ mesti ada hal-hal beda kalau nggak bilang dulu ke juru kuncinya. Kalau juru kunci sendiri itu sebenarnya kayak sosok penunggu makamnya atau kiai kah atau Salah satu warga Oh gitu. yang diamati untuk mengurus makam ini, yang biasa bersih-bersih itu. Oh, biasanya juru pengurus kuncinya. makamnya. Nah, saya duduk di salah satu, kalau makam-makam daerah sini kan ada yang khusus tuh keluarga ya, dibikin kayak rumah-rumahan. Yang jadi Nah, satu komplek satu buat komplek. keluarga. Saya duduk di situ, Mbak. Saya jaga, ada 4 rekan saya. Itu salah satu seniornya kan saya panggil karena ada gangguan komunikasi. Ya, dia rada yang paling paham sih tentang makhluk-makhluk halus, jadi ya saya panggil untuk ke lapangan langsung. Nah, di makam saya juga memperhatikan nih tubuh saya beda. Jadi seperti ada tekanan itu panas di sini. Oh iya, biasanya sini ya. Sini panas banget. Panas kayak berat gitu juga kayak atau? berat. Oh, oke. Nah, terus dia bilang, "Fik, itu mau kenalan sama kamu." Mana? Saya kan namanya orang lagi ngalamun ya, kaget ya. Sempet ngalamun di Iya, makam. sempat ngalamun. Saya bingung sih. Nah, dia percakapan kan cuma yang senior itu yang tahu sama makhluknya. Dia sempat bilang, "Ya sudah Mbak, di situ aja ya, jangan pindah-pindah." Jadi dia komunikasi. Jadi posisi di makam tuh 3 orang jadi. 4 Oh, udah 4 orang. sama seniornya. 3 yang angkatan saya. Itu dia percakapan sama makhluknya, saya belum lihat. Nah, dia bilang, "Mbak, sudah situ aja ya, nggak usah pindah-pindah, jangan diganggu." Lah, selang 5 detik kemudian dia bilang, "Lah Mbak, kok pindah ke situ?" Nah, saya lagi ngalamun kan disenggol, cet. Ketika kedip itu udah di atas. Udah di atas? Sosok perempuan. Oh, bisa lihat jadi Iya, ada saya bisa wujudnya lihat. gitu. Ada wujudnya persis. Tapi sebelumnya kalau Mas Piki sendiri tuh emang ada kemampuankah untuk melihat hal-hal seperti itu atau emang baru seketika waktu hari itu juga? baru seketika. Oh, itu. Iya, saya kalau kemampuan ya saya belum tahu sendiri kemampuan saya untuk melihat, tapi sekilas saya langsung melihat itu. Jadi di bawah tuh terbang ke atas, kelihatan. Terbangnya tuh bener-bener kayak yang langsung kayak Melayang bayangan gitu atau masih kayak slow mo apa tuh? Jadi seperti asap itu terbang, terus bilang, "Lah kok pindah di situ?" Saya langsung lihat udah seperti ini, Mbak, mainan rambut. itu bentuknya mbah-mbah. Mbak-mbak, ya. Jadi kan Pakaian Mas? pakainya putih, jadi kakinya ya kayak perempuan yang bonceng itu ditumpangin. Kan kalau kakinya dia nggak kelihatan, cuma tangannya itu hitam. Oke. Rambutnya tutup sini, dia kayak gini sambil kakinya ya gimana kayak orang Ini yang ayun-ayun. Iya, dia Oh ayun-ayun gitu. Nah, saya bilang, "Kak, itu yang di atas siapa?" "Loh, kok kamu bisa lihat?" Nah, saya kan kaget. Oh, itu jadi pertama kali Iya. pengalaman bisa lihat sosok-sosok goib. Iya. Saya bilang, "Loh, kok bisa lihat?" Aduh. Nah, saya tanya temennya, "Lihat nggak?" "Enggak." Bingung semua lah. Cuma saya yang lihat sama yang udah senior tahu tadi, itu, yang senior tahu.
Nah, saya liatin terus dia semakin gini. Nah, kemudian HT bunyi, persangga anak-anak udah mulai jalan, udah masuk makam. Saya juga pantau terus itu sosoknya. Masih tetap ada. Masih tetap ada. Dan cuma saya yang lihat. Semua peserta saya ledekin, yang cowok-cowok terutama, bro mau lihat cewek cantik nggak gitu. Itu wujudnya tuh bener yang kayak di film-film gitu nggak sih mas? Kan biasanya kayak pakai jubah yang putih Enggak, sampai bawah beda gitu. ya. Oh beda. Kayak pakai baju biasa gitu aja. Dia putih bersih, Heeh. rada ada kotor. Tangannya saya lihat sendiri sih, kukunya panjang. Panjang-panjang. Mm. Mukanya Mukanya nggak kelihatan karena rambut semua. nunduk. Nunduk. Oke. Jadi di pohon apa namanya kan di makam itu Oh ini bunga apa sih? Kenanga. Kenanga. bukan enggak. bukan Ka- yang Beda-beda Kamboja. juga sih. Oh beda. beda daerah, beda namanya. Beda. Oh iya, Daerah oh iya beda deh. sih. Oke. Intinya terus? di pohon itu Mm-mm. dia sandaran, kakinya main-main seperti itu, Mbak. Nah, salah satu pesertanya saya melihat ada yang digendongin. Hah? Iya, Oh gitu. Jadi Cewek. seketika itu juga langsung bisa lihat nggak cuma yang nggak cuma sosok satu itu tadi aja. Jadi ada dari peserta itu cewek satu, Mm-mm. dia bilang merasa kayak berat. Nah, saya sekejap lihat itu sosoknya itu hitam, Mm-mm. berbulu. Berbulu. Mm-mm. Di sebelah mananya? Dia gendong di peserta itu ceweknya itu. Kelihatan bener-bener kelihatan numpangin Iya, di sini ya. numpang seperti ini. Oh. Di tangannya seperti ini, nggak nyekek baci, kecil. Itu Oke. kalau orang dulu nyebutnya genderuwo. Oh genderuwo Iya. bentuknya jadi hitam bulu. Hitam, dia berbulu banyak. Ya. Cewek apa cowok sih itu mas kayak gitu? Genderuwo itu ya dibilang cewek bukan, cowok ya bukan, ya susah ya. Nggak tahu jenisnya seperti apa sih. Tapi ada mukanya juga. Mukanya ya ada giginya taring, Oh, ada taringnya ke atas ke bawah. oh gitu. Eh, Itu jadi kalau ya udah lanjut dulu deh aku mau motong Nah. jadi. Jadi di situ saya bilang itu ada yang gendong kamu satu, tapi nggak usah takut. Dia itu baik, cuma suka sama kamu karena auranya kan beda-beda tiap orang ya. Bisa kelihatan auranya dari mana tuh mas? Auranya tuh dari perilakunya. Selama masuk dari makam itu kan Mm-mm. kelihatan. Kalau yang sedikit penakut dia lebih sering digoda. Gitu. Auranya di Digodanya situ. gimana tuh? Ya melalui ya seperti gangguan, Mm-mm. kadang ada yang nyolek-nyolek gitu. Oh, Iya. jadi beneran yang biasanya kalau misal orang ada yang ngerasa tiba-tiba ada yang nyolek, ada yang nyenggol, Mm-mm. ada yang itu jadi bener baru digoda itu Itu maksudnya? baru mau reaksi. Hmm. Dia mengajak interaksi tapi kita kan beda alam jadi ya susah untuk melihatnya. Terus habis itu? Nah, saya bilang itu nggak apa-apa lah, genderuwonya baik dia. Jadi genderuwonya itu kan ada dua loh, Mbak. Mm-mm. Yang baik sama yang suka Ganggu orang itu dari matanya udah berbeda. matanya merah gitu. Kalau yang merah tuh yang ganas, itu yang suka nyerang orang gitu. Kalau yang biasa kayak manusia biasanya hitam putih itu ya nggak apa-apa sih, aman. Aman-aman pun tapi kalau misal Ya, tapi berhubungan ya, sama kayak gitu nah, juga. Dari sosok yang perempuan tadi kembali Ha-ha. lagi ya. Nah, saya bilang ini selesai acara kira-kira ngikutin apa enggak? Saya tanya ke seniornya. Ya, saya nggak tahu, mungkin dia suka sama kamu karena kan cuma saya yang diliatin gitu. Ya mungkin karena saya saking capeknya apa gimana ngurus kegiatan sih, namanya panitia. Nah, saya pergi, selesai acara kembali ke pos utama. Iya. Nah, saya duduk di, kan posnya itu di SD sekolahan ya, Heeh. sekolahan. Pos terakhir ya jadi. Pos utamanya utama, kembali udah ke balik ke- posko utama. Saya duduk di depan gapura, saya lihat ke atas. Yang tadi itu ngikutin ternyata. Terus bentuknya baru di mana itu? Dudukan, berdiri. Enggak, berdiri Berdiri. seperti ini, anteng dia. Tapi di atas. Iya, di rumah tingkat kan di sebelahnya ada rumah tuh di lantai atasnya. Heeh. Berdiri seperti ini, pegangan besinya tuh Kayak gitu. Itu kalau yang kayak gitu jadi sosok apa tuh mas? kuntilanak. Oh, kuntilanak. Mm-mm. Dia perempuan, bajunya putih, rambutnya panjang ya sampai paha lah rambutnya. Rambutnya bener-bener yang kayak kusut, nggak Kusut. beraturan, acak-acakan kayak gitu. Kusut nggak beraturan banget lah. Oke. Nah terus sebenarnya kalau yang pengalaman-pengalaman kayak gitu, yang kemampuan Mas Vicky bisa lihat secara tiba-tiba itu berlanjut terus setelah acara itu juga atau waktu Iya. malam itu aja? Ya saya nggak nyangka juga sih berlanjut. Berlanjut. Mm-mm. Jadi sampai Jadi- sekarang pun juga. Sampai sekarang ya bertahap, Mbak, nggak langsung bisa melihat. Jadi saya juga sedikit bisa merasakan kehadirannya aja gitu. Oh gitu. Saya tahu, jadi di sini itu beda hawanya. Mm-mm.
karena kan apa, energi dari manusia sama itu kan beda alam. Iya. Jadi bertabrakan dulu, auranya mesti beda. Nah kalau reaksinya udah nyatu, kita bisa lihat. Oh gitu. Mm-mm. Jadi nggak yang seketika langsung kalau misal datang ke tempat mana tiba-tiba oh itu di sana ada apa-apa. Itu di pojok ada ini, di Oh. sana itu nggak bisa ya. Oke. Belum. Tapi itu apa kira-kira yang tadi kan katanya kalau Mas Vicky sempet yang agak ngalamun sebentar ya? Mm-mm. Terus tiba-tiba waktu disadarin Iya. tiba-tiba langsung punya itu langsung tadi. melihat ya. Apa jangan-jangan karena itu ngalamun di tempat bisa. yang tidak seharusnya Nah, gitu? bisa jadi karena ya ngalamun karena capek sih ya. Oh iya sih, iya katanya kalau banyak pikiran, capek gitu juga pengaruh juga Iya, ya. pikirannya nggak beraturan juga ngaruh banget di situ. Sempet nggak sih gara-gara kayak gitu, gara-gara bisa lihat kayak gituan jadi nyesel, terus sempet konsultasi ke kiai mana kan biasanya ada tuh, jadi yang Iya nggak sih. kuat apa gimana, terus minta ditutup lah. Enggak, alhamdulillah ya. Kalau nyesel enggak, kalau konsultasi ke kiai, ke guru ya pernah saya Pernah. bilang. Saya ceritain kejadian seperti ini, saya dibilang nggak apa-apa itu cuma mau kenalan sama kamu. Ya, kaget aja. Waduh, masa kenalan sama makhluk halus gitu. Tapi tanya nggak kira-kira itu gara-garanya apa? Enggak, saya enggak tahu sih penyebab pastinya apa. Cuman ya semenjak kejadian itu saya jadi sering merasakan hal-hal aneh aja di sini. Kayak mungkin istilahnya tuh jadi lebih peka gitu ya? Jadi lebih merasain kehadirannya aja itu. Oke. Nah tuh Mas biasanya kayak gitu kan kalau misal orang bisa yang sampai ngeliat kayak gitu biasanya tuh iya nggak sih yang katanya mata batinnya sempet jadinya kebuka makanya udah bisa mulai lihat yang gitu-gituan. Apa emang sebenarnya semua orang tuh ada kemampuan buat lihat kayak gitu? Ya enggak semuanya sih. Ini cuma posisinya mungkin dikasih anugerah ya, mungkin ya dia kasih anugerah pas posisi di makam, tapi ini kan nggak bisa ngeliat, cuman ya bisa merasakan yang misalnya lagi posisi di mana, merasakan oh di situ ada ini, tapi dia nggak tahu, masnya nggak tahu di Nggak mana tahu posisi wujudnya seperti letaknya. apa ya. Nah tapi aku penasaran sama masnya, mas, aku mau tanya mas, yang peserta itu pas balik ke posko masnya sempat lihat lagi nggak sosok Pas itu? balik ke posko itu udah nggak ada, Udah nggak ada, udah hilang. udah hilang. Tapi lihat hilangnya di mana? Lihat. Hilangnya di mana saya nggak tahu. Jadi saya pergi keluar makam, Iya. terus saya lihat di bawahnya udah nggak ada lagi. Udah nggak Oh, udah nggak ada. ya? Nah, Terus tahu. tapi posisinya kan tadi katanya posisinya ini orang ya. Heeh. Nah terus si hitamnya itu kayak gini berarti ya? Iya gendong. Gendong kayak Gendong. gini ya. Berarti masnya lihat dari posisi belakang apa posisi depan? Apa mas sempet penasaran Iya, kayak jalan-jalan. penasaran Hah? pengen lihat Oh gitu? sempet jalan-jalan juga? Iya kan yang digendong itu jalan-jalan sih nyari namanya dia. Oh, nyari oh. bendanya. Cari barang. Barangnya itu. Tapi masnya sempet maksudnya lihat sosok yang hitam itu pas lihat oh kayak gini ya gitu. Iya, Pernah pernah. Nempel terus? Ya nempel selama di situ, tapi kan ya nggak seterusnya sih keluar makam ya, alhamdulillah udah nggak, kita normal kembali, nggak seperti di makamnya gitu. Kelihatannya kayak gitu ya, apa namanya, bentuknya oval ya, Apanya? wajahnya oval yang si hitam itu. Iya, rada oval, Oval. banyak banget bulunya hitam Iya, gitu di semua. sini. Mm-mm. Bulu gimana sih Mas? Kayak Bulu, monyet ya gitu bulu-bulu apa gimana? manusia Di sih, manusia kayak biasa Muka manusia. oval, Ya. muka oval kayak gimana semacam dong? kera, itu sebangsa kera. Heeh. Ya. Itu banyak banget nih, seperti Wa- itu. Wajahnya bukan kayak Tapi kayak biasa. kecil, sosoknya tuh kecil. Iya, kecil, Kecil. masih seperti masih bayi gitu, yang Iya. minta digendong. Dia masih umur 6 tahun, 6 tahun, 6 bulan. Dia masih 6 bulan. Oh. Dia umur masih 6 bulan. Ya suka minta gendong, emang kalau ada yang berat gitu emang gitu biasanya Bayi katanya. gendruwo. Mm-mm. Dibilang bayi sih mungkin bayi ya, cuma Mungkin kalau dari Dari- skala umur yang dari meninggalnya kapan mungkin ya emang udah tua, tapi udah itu tua. sebenarnya meninggalnya mungkin waktu masih usia Ya, segituan tadi masih gitu ya. masih bayi dan apa ya? Aku juga kayaknya yang Mas lihat itu yang mungkin sosok putih-putih itu tuh masih satu frekuensi sama yang hitam. Oh. Interaksinya sama ya. Iya masih sama, dia masih sama. Jadi aku juga nggak tahu herannya. Mungkin yang seniornya itu mungkin lebih paham apa gimana ya. Jadi mungkin pas posisi masnya lihat si itemnya itu tuh emang pinginnya itu yang item itu tuh apa ya jadinya pingin mewujudkan ke emasnya loh, Iya. pingin mewujudkan ke emasnya tapi dengan cara
tempatnya itu di salah satu peserta. Oh, Nah, iya, iya, heeh. nah, numpang dulu. mungkin pas itu yang seniornya itu tuh nggak tahu kenapa mungkin ya tak lihat sih, maksudnya kayak pingin aslinya udah nyelamatin si peserta itu loh. Kalau misalnya nggak Udah ngelindungin, udah ya, magerin lah ya. ya udah dilindungin, makanya dia sempat hilang dari Nggak makam digendong itu lagi ya, nih, dari heeh. makam Mm-mm. dari makamnya itu udah nggak ada gitu. Tapi Nggak ada tapinya. nggak ada tapinya. Apa aku herannya itu kenapa masnya ini nih bisa lihat sosok si putih itu. Iya, maksudnya Apa tiba-tiba karena- kan tadi. Bentar. Oh, mungkin karena dari temennya mungkin yang seniornya itu nggak tahu kenapa mungkin ngasih sesuatu ke masnya. Bisa jadi sih. Ya ngasih sesuatu masnya biar ini loh wujud yang kamu rasakan pas berat di sebelah sini. Mm. Nah, terus si senior itu mungkin ya ngasih sesuatu kamu biar kamu lihat transfer itu. energinya Ya gitu. mungkin transfer energi apa gimana. Jadi lihat posisinya. Terus pas lihat itu bentuknya kayak asap ya. Seperti asap dulu. Asap tapi Asap tapi makin jelas gitu. Makin jelasnya udah di pohon, udah duduk. Oh, heeh. posisinya udah duduk. Jadi waktu terbangnya tuh masih bentukan asap. Iya. Asap putih. Mm. Asap putihnya tuh asap putih yang kayak asap-asap Iya, api apa seperti gimana sih? asap-asap rokok gitu. Oh, Samar-samar. Tapi tebel. samar-samar pertama. Samar tapi memanjang. Ke atas itu Iya. terus di pohon tiba-tiba udah sosok gitu. Oh, udah langsung oh udah sosok. langsung ngewujud. Mm. Oke. Karena saya kedip itu sih. Saya lihat asap kedip, tahu-tahu udah ada sosok di pohon itu di atas. Jadi asapnya tuh jadi bentukan itu tadi. Mm-mm. Itu kenapa Mas kira-kira bisa kebuka kayak gitu gara-garanya? Beneran emang Mungkin- bisa ya ada mungkin kemampuan dari- buat transfer energi Enggak, biar- mungkin kayak nggak tahu gimana Mm-mm. temennya yang senior mungkin kan aslinya kan mau nolongin si ini kan, Mm-mm. karena ini tanya ya kemungkinan sekalian diliatin. Seharusnya kalau yang bener-bener ya apa ada tatanya itu Mm-mm. ya jangan diliatin lah biar dia nggak shock apa gimana. Jadi sebenarnya orang-orang kayak gitu kayak Mas Nugi pun sebenarnya juga bisa bikin orang bisa lihat sesuatu gitu juga bisa. Bisa. Oh. Oh, oke. Jadi aku kagetnya pas pertama tuh nggak tahu mungkin dari awalnya itu mungkin temennya itu yang seniornya Mm-mm. ya itu kayak mungkin ini biar coba kamu lihat si itu nah, di pohon. Nah kan pas udah kan berasa ringan kan, ringan langsung asap kan, Iya. langsung asap kamu tiba-tiba langsung lihat ke pohon kan. Atas itu pohon udah sosok seperti Ya ini tuh Jadi perbedaan rasa yang dirasain Mas Vicky sendiri yang sebelumnya rasanya berat di sini, berat, dingin tuh. Jadi Terus habis- anget sih kayak biasanya. jadi biasa aja Hmm. tapi bisa lihat wujudnya gitu. Ya, jadi bisa Oh. lihat. makanya aku tuh nggak mungkin kalau itu sih dibilang dibuka dari Maha Kuasa ya kemungkinan sih bisa ya, tapi kok sampai segitu bisa lihat apa ya perjalanannya asap itu loh. Kalau orang yang belum tahu belum bisa kan nggak bakal lihat itu asapnya. Jadi Jarang yang lihat asapnya Iya, itu. jarang banget. tiba-tiba ditampakin Saya juga wujudnya kaget aja ya. gitu ya. Kaget kan? Karena kaget Asapnya pertama aneh. asap, Mm-mm. Iya. samar-samar terus saya kedip udah penampakan gitu. Bentuk itu. Tapi itu kayak gitu juga sempat langsung bilang ke orang tua nggak? Apa sih yang dirasain Mas Vicky awalnya tuh? Jadi kan pertama kali tuh ya bisa lihat sosok kayak gituan. Ya. Itu nggak yang takut apa gimana? Kok bisa santai banget ya maksudnya di makam juga loh. Alhamdulillah ya nggak ada rasa takutnya sih, cuma ya mungkin ini mau ada perkenalan atau interaksi sama saya ya, saya anggap itu aja sih. Iya, malah bagus kalau menganggap seperti Maksudnya itu. santai bagus. banget maksudnya itu kan juga di makam ya. Mm-mm. Makam kan emang tempat-tempatnya kayak gitu, tapi untungnya aja dilihatinnya dua wujud tadi aja ya. Iya. Nah, itu tapi dari Mas Vicky-nya juga nyikapinya Udah yang biasa aja sih, Yang nggak biasa. terlalu gitu. Nah terus saya telusuri juga sih, beberapa bulan kemudian juga di dekat makam itu juga sering ada yang bilang banyak yang lihat penampakan gitu. itu juga. Sama. Nah, itu kira-kira ngikut nggak wujudnya? Jadi apa cuma berhenti sampai di mana tadi pos awal ya? Di pos awal itu aja, terus hari-hari selanjutnya sempat Udah lihat enggak, oh udah cuma enggak. di area situ aja. Oh, jadi nggak yang Karena sampai ngikut mungkin energinya pulang gitu belum kan. dilepas apa gimana kan, saya nggak paham sih tentang seperti itu. Saya juga kaget tiba-tiba kok bisa lihat gitu. Tapi kayak gitu juga disertain sama suara-suara bau-bau aneh gitu nggak Mas? Enggak,
alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah ding, iya bener. Itu- Tapi kalau itu yang tahun 2019. Nah terus beberapa bulan kemudian ada kan lagi. ada lagi Oke. sama penampakan seperti itu, tapi udah beda desa, sama Mas Rido bareng malah saya. Oh, Mm-mm. oh sama Mas Rio juga. Ya, kan satu itu sih angkatan di organisasinya pengurusannya. Nah, saya itu menjelang subuh, jadi kan lagi duduk lah di dekat jembatan kecil itu yang di dekat sawah. Udah duduk-duduk bareng-bareng. Nah, pertama itu di belakang saya itu ada suara sek-sek kayak orang mainan daun kering itu. Mm-mm. Nah, saya senderin dong. Cuma kucing, udah nggak apa-apa lah, cuma kucing. Nah, kita ngobrol makin asik kok. Suara hawanya itu beda auranya. Mm-mm. Jadi seakan semakin dingin. Nah, ada suara seperti ayam yang angkrem gitu, kruk 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 gitu. Nah, saya lihat ke belakang itu udah ada Apa? sosoknya sama, putih gitu, kuntilanak. Bentukannya juga sama. Iya, seperti kuntilanak. Nah, karena rame-rame yang lihat saya ya, nggak semuanya ngelihat. Saya bilang ada kuntilanak, yang lain kan kaget, shock, panik, lari semua. Ada berapa orang yang terpadal di situ? 4 sama. Oh, 4 orang. Empat Yang sama lihat Tarido. cuma Mas Vicky Sama aja. saya lihat, cuma saya. Oh. Jadi pertamanya itu kucing permainan itu sih, bermain sendirian. Saya juga udah curiga, kok bisa ada kucing malam-malam mainan daun kering. Tempatnya kan gelap Mbak, di jembatan tuh, kalinya kan kering. Itu ngepasin baru acara apa sih Mas emang? Itu acara perkemahan. Oh, perkemahan lagi. Mm-mm. Jadi seringnya emang di acara Ya, malam-malam. perkemahan cuma 1 malam sih, Oh, persami. oke. Seperti persami gitu, nggak banyak. Saya lagi duduk-duduk ya, sama nunggu yang lain lagi jalan keliling alam, Mm-mm. jelajah alam sekitar yang malam gitu. Nah, di situ pertama kucing. Saya kan juga bingung, kok bisa ada kucing malam-malam seperti ini loh. Mm-mm. Nah, selang berapa menit kita ngobrol lagi, lanjut ya sama sih, ngobrol hal-hal mistis, sukanya seperti itu. Berani banget ya malam-malam di mana Iya. ngobrolnya mistis. Nah, saya dengar itu hawanya udah beda, Mm-mm. udah nggak ada suara kucing, terus Mendadak suaranya seperti, dingin. iya mendadak dingin. Di sini udah kayak Merinding ya? merinding Ha-ha. banget gitu, kayak ada yang aneh gini, terus ada suara kruk 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 gitu. Mm-mm. Nah, saya lihat perlahan seperti ini, aduh gimana nih. Bener-bener di belakangnya. Iya, bener-bener ya berjarak 2 meteran lah, udah seperti ini. Duduk gitu. Anteng. Atau Berdiri, gimana? anteng, Oke. melayang. Tinggi nggak sih Mas kayak gitu? Ya kalau dibilang tinggi ya nggak terlalu sih, sekitar 180-an gitu. Tinggi dong. Ya, lumayan. Wah. Bener-bener Karena itu sosoknya tuh melayang. gede nggak Mas? Enggak, jadi ya enggak, ya dibilang gede banget juga enggak, cuma rada tinggi aja sih. Jadi Tapi udah- itu ya. udah seperti ini, tangannya nggak kelihatan, cuma Ya, tutup baju. kain semua rambutnya dan nutupin wajah. Bentuknya sama persis sama yang sebelumnya. Sama sebelumnya, cuma yang sebelumnya kan kelihatan tangannya itu hitam, kukunya panjang, itu kemarin enggak, Itu nggak ada pengantar bau-bau kan biasanya nih kalau cuma misal suara aja. suara, terus rasa merinding. Saya lihat, aduh ada di belakang ini, kan saya masih batin. Terus makin suaranya kan makin jelas, krik 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 lagi, Mm-mm. hampir ketawa dia. Oh, Hampir ketawa, udah gitu, baru gitu pelan, cuma saya yang denger. Saya diem, jadi kan apa, Kak itu panik dia udah. Mm-mm. Saya diam seperti ini, merem. Dia tanya, ada apa Bek? Kuntilanak. Panik kan semuanya. Saya bilang kuntilanak, kabur semuanya. Tapi bener-bener kayak gitu juga Iya. bisa ngeluarin suara yang bener-bener ketawa-ketawa gitu kayak yang dicerita-cerita gitu. Cuma baru gitu aja, pelan banget gitu. Serem juga nggak sih? Itu kayak gitu kejadian juga waktu malam Jumat kah apa nggak Mas? Nggak pasti gitu nggak Mas? pasti, nggak pasti. Jadi malam apapun bisa aja. Malam apapun bisa, karena ya satu dari kondisi yang udah kelelahan, Mhm. terus kurang fokus, biasanya bisa. Oh gitu. Mm-mm. Itu juga dari jam-jamnya. Biasanya kalau udah jam Jam-jamnya ya. 12 ke atas kah? Iya, jam 12 ke atas. Oh seringnya. gitu. Menjelang subuh, yang paling dari jam 3 menjelang subuh itu yang udah Bahayanya. Malah rawan-rawannya jam segitu. ya auranya udah paling beda di situ. Dari jam 3 Mm-mm. sampai subuh. Mm. Oke. Jam 3 menjelang subuh itu auranya udah beda banget sih. Nah, itu Emang iya ya Mas? bener sosoknya Hmm. jelas banget saya lihat. Berarti bener tuh kucing itu pertanda. Oke. Kucingnya Heeh. Akhirnya bisa hilangnya?
bisa hilang lah karena kita lari semua sih, kaget. Oh, Saya bilang ada kuntilanak, Mas Ridhonya mau kabur karena ya namanya juga panik. Dia duduk di motor, kan motor metik juga. oh bawa motor. Bawa motor ya duduk Oh. nunggu pos di pos Mm-mm. terakhir, nyalain motor, ya namanya juga orang panik. Akhirnya motornya tinggal lari semua. Mantap. Tapi terus habis itu nggak nengok ke belakang lagi masih ada apa enggak? Saya lihat ke belakang udah hilang sih. Udah hilang. Udah Tapi nggak nggak ada. ngikutin ke tempat lain lagi. Alhamdulillah enggak. Jangan sampai deh. Nah itu aku mau tanya yang sosok itu tuh, yang tadi tuh, itu pas di titik kucingnya itu ya. Iya, kucing bermain itu kayak nyeker-nyeker dan Iya. habis pup gitu Iya. kan diceker-ceker Iya. ya. Kucingnya kemana? Kucingnya hilang. Yang Hilang kucing jadi udah menghilang, Rubah udah nggak bentuk gitu. permainan itu kan kok suara kresek-kresek gitu ya. Mm-mm. Kucingnya udah nggak ada. Terus berganti seperti suara rintian itu pertama kayak ayam yang baru habis netes gitu loh. Mm-mm. Kruk-kruk gitu. Terus ada suara rintian. Saya Mm-mm. tengok ke belakang udah ada. Oh jadi tadi kucingnya tuh cuma main di situ terus perginya bener-bener pergi kan, nggak yang Perginya langsung juga berubah. nggak kelihatan kemana arahnya. Oh gitu. Karena kan itu ya kali kecil yang kering gitu. Gimana? Mas Nugi bisa lihat apa nih? itu bukan kucing, Oh bukan kucing. bukan kucing. Jadi bener yang tadi aku Bener. kira tuh ya. Iya. Jadi itu mainnya tuh kucing main di kucing. situ nggak yang langsung pergi bener-bener kelihatan Perwujudannya itu mata. ya mas. Baru- Dibilang perwujudan sih enggak ya. Jadi mungkin dilihat orang-orang yang biasa aja, ya itu tidak kayak kucingnya. Tapi kalau yang benar bisa mendalam itu tuh, itu udah dia udah muncul itu, Hmm. dia udah muncul. Jadi aku tuh aneh itu kucing nggak hilang nggak, itu nggak bukan kucing, makanya aku aneh kenapa dia bisa bilang kucing. Jadi Tapi mungkin pas pertama lihat emang kucing, Iya. kayak Jadi kucing kan gitu. Saya lagi tiduran di jembatannya itu kan sambil nunggu rekan-rekan Iya. datang kan tiduran dulu. Saya pertama lihat kan kucing. Hitam. Kucingnya iya. Iya, nah itu. itu jadi mungkin Itu- bener apa yang tadi Mas Vicky bilang ya. Nah, Jadi saya mungkin kan awalnya di batinnya kan heran kok bisa kucing jam segini main-main gitu main-main kan. di situ. Heran aja jauh dari pemukiman Mm-mm. terus kan di tengah sawah sih mbak. Ya jadi mungkin Mas Vicky tadi kan juga sempat bilang tuh. Jadi yang awalnya nanti biasanya yang kerasa yang agak aneh dulu. Terus kalau misal udah nyambung apa tadi ya? Udah ada interaksinya Iya, itu jadi baru- bener-bener bisa kewujud. Jadi itu tadi mungkin ya maksudnya. Iya. Oke, nah itu dalam jarak yang pertama sama yang sampai itu tadi berapa bulan dong? Jadi itu ada kejadian-kejadian juga apa enggak? ya kejadian-kejadiannya berjarak sekitar 4 bulanan sih. 4 bulan. Jadi itu kejadian kedua Mas Iya. Vicky bisa melihat sosok-sosok Iya, kayak kejadian gitu. keduanya. Oke. Tapi pas kegiatan yang berarti kegiatan kedua ya yang itu ya. Ada kesurupan nggak dari peserta? Sempat Kalau ada. kesurupan sih saya nggak terlalu tahu soalnya Iya. ya habis itu kan sholat subuh ya jamaah kita mungkin udah wudhu udah keadaan sadar semua sih jadi nggak ada alhamdulillah. Tapi waktu baru di posisi kayak gitu Mas Vicky sempet itu nggak sih? Kan biasanya kayak gitu tetap ada kagetnya kan ya? Biarpun tetap mau dibikin santai tapi tetap kayak ada degnya gitu iya. dulu pertama. Itu langsung ada ayat-ayat apa yang dibaca atau mungkin apa ya kayak dari Mas Vicky sendiri itu buat mengantisipasinya kayak gimana? Apa emang cuma kaget aja, nenangin diri doang gitu apa? Nggak ada sih, nggak ada, saya nggak baca apa-apa ya namanya Jadi tetap juga santai aja, kalem santai aja. sih. Saya mah lihat aduh di belakang ini udah gemeter semua terus Karido ya dia lihat saya udah beda sih. Fik ada apa? Kuntilanak belakang kabur semuanya. Saya paling belakang ya santai aja sih jalan. Itu 2019. Iya, Tapi setelah itu masih adakah Mas? masih ada. Masih ada lagi. Iya, kegiatan ketiga. Itu kan tadi di sawah bukan di makam ya. Mm-mm. Yang kegiatan ketiga ini di makam. Waktu Sama. acara juga, Waktu acara perkemahan juga. jerit malam, bukan Oke. perkemahan. Kayak yang pertama dong jadi ya. Mm-mm. Jadi sama jadinya di makam tapi beda desa. Itu posisinya jam 2 malam. Nah, saya kan sama cuma berdua sama rekan saya. Saya di pohon sebelahnya, yang satunya di pohon sebelahnya kan ada pohon tuh di makam kan cuma jalan setapak paving. Kiri kanan ada pohon besar itu. Kita masing-masing jaga di pohon lah, mau nakut-nakutin dari pesertanya tuh. Oke. Tapi nggak yang dandan aneh-aneh gitu kan? Ya, pertama sih ada yang ganjel aja, rasanya tuh ada yang beda. Ya pertama, ini kok
auranya di makam kan biasanya kan gimana lah, kalau orang-orang yang rada-rada penakut kan hawanya beda gitu. Iya, Nah saya ada kayak sedikit ada rasa takut dikit, terus dingin banget, nggak ada angin padahal, Dinginnya tuh dingin gimana sih Mas sebenarnya kalau misal cuma dingin merinding. dingin merinding apa kayak maksudnya dinginnya dingin kayak kena angin kah atau dingin bener-bener kayak yang Dinginnya dingin? kayak seperti ditiup gitu. Oh gitu. Seperti ada yang niup, angin kecil banget tapi kan nggak ada angin. Mm-mm. Posisi banyak pohon, mungkin karena itu pohonnya besar-besar jadi hawanya dingin ya. Mm-mm. Nah saya tiduran di akar pohon itu sambil nunggu yang lain masuk sih. Pohon besar jadi. Pohon besar. Saya tiduran seperti ini melihat ke atas, itu pohon yang buat tiduran teman saya itu di atasnya ada yang sosok bergelantungan gitu. Saya udah sempat tiduran sebentar, saya lihat ada sosok gitu seperti bergelantungan. Ini saya kaget, ambil senter, saya lihat senterin, nggak ada apa-apa, Hilang. udah hilang. Hilangnya jadi waktu kena lampu senternya Ya. atau waktu balik muka? Waktu ambil senternya kan, Oh, iya balik muka jadi ya. ya nyari tombol senternya gitu sih, Udah nggak ada. panik ya. Saya senterin ke atas udah nggak ada itu. Kalau pertama yang dilihat Mas Vicky itu bentuknya kayak gimana? Samar sih seperti ya manusia biasa tapi dia di atas pohon gitu. Gelantungannya Lompat-lompat. tuh lompat-lompat. Iya, lompat pindah. Lompat seperti ya mau meledek saya gitu apa gimana saya nggak tahu. Yang saya lihat dia di atas naik turun terus lompat-lompat. Nah, saya mau coba senterin seperti apa, udah nggak ada lagi gitu. Jadi bukan cuma sosok bayangan gitu aja. Bukan bayangan lagi. Bener-bener kelihatan Hitam, ya. wujudnya. Oh, hitam. Hitam tapi kan di gelapnya malam kan saya nggak tahu sih, nggak jelas banget. Di atas juga kan pohonnya tinggi itu. Tapi temennya Mas Vicky itu gimana terusan? Dia cuma kaget saya nyenterin ke atas, tanya ada apa Fik? Nggak ada apa-apa, saya tutupin aja sih takutnya dia takut gitu. Tapi akhirnya nggak ada kejadian gimana-gimana kan Nggak setelah ada, itu? alhamdulillah nggak ada. Acara berjalan lancar sesuai yang udah kita rencanakan ya. Cuma saya yang lihat gitu, cuma saya lagi yang melihat gitu. Kayak gitu cerita ke orang tua nggak Mas? Ya cerita ya paling ya sebagian sih nggak saya ceritain secara detailnya. Terus tanggapan dari orang tua gimana tuh kalau dari pengalaman-pengalaman Mas Vicky yang udah mulai bisa ya punya kemampuan untuk lihat sosok-sosok yang kayak gitu? Ya paling ya kalau bapak saya sih rada-rada penakut dikit ya, Heeh. panik gitu. Tapi nggak ada dari orang tua langsung panik. Enggak Hah, sih, kamu bisa nggak kayak ada. gini terus dia harus dibawa Ya gini paling gini, ya gini. saya anggap biasa aja lah, paling mau kenalan gitu. Saya anggap santai aja gitu, nggak terlalu dibikin takut gitu. Tapi untungnya juga itu nggak ada yang sampai ngeganggu kan Ya dari Mas alhamdulillah nggak ada yang Vicky-nya. ganggu gitu. Tapi ya lumayan banyak loh. Apa setelah itu juga mungkin masih ada pengalaman lagi yang serupa? Ya cuma segitu sih kegiatan pramuka. Selain di pramuka juga ada yang di lingkungan rumah ya, baik lumayan. Tapi kalau misal di rumah sendiri atau di mana sering juga nggak tiba-tiba baru ke tempat mana ngerasain aura-aura yang beda gitu. Iya. Tapi biasanya tuh kayak gitu. Area mistis. Rasakanlah mereka ada di sekitarmu.